Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Oktaliana dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 8. Kali ini saya akan praktikum yang membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Rumusan masalahnya, yakni bagaimana respirasi menghasilkan CO2 dan bagaimana CO2 dapat keluar dari tubuh. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini adalah 1. Air kapur, 2. Gelas bening 2 buah yang sudah diberi label A dan B, 3. Sedotan 4 buah, 4. Plastik 2 buah, 5. Karet 2 buah. Cara kerja dalam praktikum ini adalah sehari sebelum melakukan percobaan, kapur ditumbuk dilarutkan dengan air. Setelah itu, air kapur tersebut dibiarkan mengendap semalaman hingga diperoleh air yang jernih. Keesokan harinya, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Tuangkan air kapur yang jernih tersebut ke dalam 2 gelas yang sudah diberi label A dan B. 3. Lalu ambil plastik, tutupkan ke dalam masing-masing gelas. 4. Ikatkan karet agar plastik tidak bergerak. 5. Masukkan sedotan ke dalam gelas tersebut, masing-masing 2 sedotan. Yang satu menyentuh permukaan air dan yang satunya hanya mengambang di udara. 6. Selanjutnya kita dapat menghisap udara dari gelas A dan menghembuskannya pada gelas B sebanyak 7 kali. 7. Amati perubahannya. Dari data hasil pengamatan pada percobaan ini, larutan kapur pada gelas B menjadi keruh. Hal ini disebabkan oleh udara hasil pernapasan yang dihembuskan pada gelas B banyak mengandung karbon dioksida karena terdapat endapan garam pada air kapur. Maka ketika air kapur atau CaOH2 direaksikan dengan CO2 yang dihasilkan oleh ekspirasi, pernapasan kita akan menghasilkan garam atau disebut CaCO3. Dan air H2O, garam inilah yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, proses pernapasan manusia menghasilkan karbon dioksida. Pada proses pernapasan, oksigen yang dihirup pada saat menarik nafas akan berdifusi masuk ke darah dalam kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, sebagian besar oksigen diikat oleh hemoglobin untuk diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Hemoglobin yang terdapat dalam butir darah merah atau eritrosit ini tersusun oleh senyawa hemin atau hematin yang mengandung unsur besi dan globin yang berupa protein. Hasil pernapasan yang dikeluarkan adalah berupa CO2. Sebenarnya reaksi pernapasan berupa pengolahan O2 menjadi energi dan pelepasan CO2 dilakukan di dalam sel yang terjadi pada bagian yang disebut mitokondria. Karbon dioksida yang dihasilkan dari pernapasan sel diangkut oleh darah melalui pembuluh darah yang akhirnya sampai pada alveolus pernapasan saat kita melakukan ekshalasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kali ini adalah bahwa air kapur dapat dijadikan indikator adanya respirasi dengan menggunakan reaksinya terhadap CO2. Jadi, semakin keruh air kapur tersebut, maka semakin banyak kandungan CO2 dalam udara yang dihembuskan ke dalam gelas tersebut.
Dan sebaliknya, semakin jernih air kapur dalam gelas tersebut, maka semakin sedikit kandungan CO2 dalam udara yang dihembuskan dalam gelas tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.